Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mensimulasikan praktik penanganan anak berkebutuhan khusus. Kami berfokus pada penanganan anak tunagrahita. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 85680179. Saya Silviani dengan NIM 8568028805. Saya Rija Aprilia dengan NIM 8568021888. Sedangkan saya Febri Mariati dengan NIM 856802346. Saya Sulistiana dengan NIM 8566255996. Di kelompok kami yang berperan sebagai anak tunagrahita adalah Saya sendiri Nur Aini. lalu sebagai gurunya adalah Saya sendiri Rija Aprilia. Baiklah, simulasi kami mulai. 3. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunagrahita. Yang kedua, autis. Yang ketiga, Down syndrome. Yang keempat, ADD dan ADHD. Yang kelima, anak dengan gangguan fisik atau tunadaksa. Yang keenam, tunanetra. Yang ketujuh, ada anxiety atau gangguan kecemasan. Yang kedelapan, ada tunarungu atau tunawicara. kelompok kami berfokus pada anak dengan gangguan tunagrahita. Untuk ciri-ciri anak tunagrahita diantaranya, yang pertama, instruksi dalam pembelajaran harus diulang. Yang kedua, proses berpikirnya lambat. Yang ketiga, kalimatnya memahami sederhana. Yang keempat, anak mudah lupa. Selanjutnya, yang kelima, fokus anak yang mudah teralih. Keenam, butuh bantuan tahap demi tahap. Ketujuh, anak sering menunjukkan ekspresi yang bingung. Yang kedelapan, reaksi emosional sederhana bukan yang berlebihan. Untuk penanganan anak tunagrahita yaitu dilakukan pertama, pembelajaran harus dilakukan secara bertahap. Yang kedua itu materi harus disederhanakan. Yang ketiga, pengulangan dan latihan rutin. Dan yang keempat, waktu belajar harus dilakukan lebih lama. Anak-anak buka halaman 44 di bukunya. Coba mulai ini buka halaman 44. Coba dibuka bukunya halaman 44. Coba dibuka bukunya halaman 44. Lihat nomornya. Dapat? Halaman 44. Coba lihat nomornya. Ini berapa? Coba kalian baca, itu ada di halaman 44 itu tentang rantai makanan. Di sana ada produser, konsumen, dan predator. Di halaman 44 itu ada gambarnya. Di produser itu gambar apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Coba mulai ini cari produsernya ada gambar apa? Coba lihat di halaman 44. Produser. Coba. Di halaman 44 itu ada gambar produser. Apa itu gambarnya? Rumput. Rumput. Rumput itu termasuk apa? Rantai makanan. Itu ada di rantai makanan itu ada produsen. Produsen di sana ada rumput. Terus di konsumen itu ada kelinci yang memakan rumput. Dan di predator itu ada elang yang memakan kelinci. Coba untuk produsennya itu ada apa di sana? Tumbuhan. Tumbuhannya berupa apa di sana? Rumput. Kalau konsumennya ada apa di sana gambarnya? Gambar kelinci. Ada kelinci, berarti kelincinya memakan rumput. Terus untuk predator yang memakan kelinci
rantai makanan? Coba diulangi. Ayo, dibaca bukunya, diulangi. Coba lihat di bukunya, ada gambarnya di sana. Baiklah, hari ini kita belajar tentang rantai makanan. Coba kemarin kita belajar di halaman berapa tentang rantai makanan? Halaman 44. Coba dibuka bukunya halaman 44. Coba di mana angka 4? Ini 4 dan 5 berarti 50. 5 dan 4 berarti 54. Berarti bukan di sana. Kalau 44 itu 4-nya 2 kali. 4-nya ada 2. Coba dibalik lagi. Cari 4-nya ada 2. Ini ada 1 berarti 14. Nah, ini halaman 44. 4-nya ada 2. Kita belajar tentang rantai makanan. Sekali lagi, rantai makanan itu adalah urutan proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Kemarin kita belajar tentang produsen, konsumen. Konsumennya ada beberapa tingkat 1 dan tingkat 2. Sekarang kita belajar tentang produsen dulu. Rantai makanan produsen. Rantai makanan yang ada di sawah. Coba kalau kita bicara tentang sawah, di sawah ada apa? Di sawah ada apa? Biasanya di sawah orang menanam apa? Padi. Ya, di sawah itu biasanya orang menanam padi. Padi itu termasuk apa? Hewan atau tumbuhan? Tumbuhan. Berarti kalau dia tumbuhan, dia itu adalah produsen. Nah, kalau di sawah kita biasanya yang memakan padi apa? Di sawah. Keong itu tidak memakan padi, dia memakan rumput. Coba Nur perhatikan apa yang ibu tulis. Ini ada produsen. Produsen itu ialah tumbuhan. Yang termasuk produsen adalah tumbuhan. Kalau kita coba Nur perhatikan di papan tulis yang ibu tulis. Kalau kita dalam ekosistem di sawah itu produsennya adalah padi. Apa produsennya? Padi. Padi itu dimakan apa biasanya kalau di sawah? Ular dia tidak memakan padi ular, dia memakan hewan lain. Padi itu dimakan oleh tikus. Tikus yang memakan padi. Coba semangat. Padi itu dimakan oleh tikus. Tikus itu termasuk konsumen. Dalam ekosistem tikus termasuk konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat berapa Nur? Tingkat 1, iya. Terus konsumen tingkat 1 itu dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 di sini ada ular. Ada ular yang memakan tikus. Apa yang dimakan ular? Elang. Kok elang dimakan ular? Ular nggak bisa memakan elang karena elang itu besar. Ular itu memakan tikus. Sesudah ular memakan tikus itu ada lagi konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat atas. Konsumen tingkat atas itu memakan ular. Memakan apa konsumen tingkat atasnya? Memakan ular. Benar. Konsumen tingkat atas itu biasanya tidak bisa dimakan oleh hewan lain.
tidak dimakan oleh hewan lain, melainkan dia mati. Setelah dia mati, dia akan menjadi bangkai. Elang termasuk konsumen apa, Nur? Kedua. Kalau konsumen tingkat 2 itu ular. Ibu sudah jelaskan tentang ekosistem yang ada di sawah tadi. Produsennya itu ada padi. Konsumen tingkat 1-nya ada tikus. Konsumen tingkat 2-nya ada ular. Coba Nur perhatikan ke depan. Konsumen tingkat 3-nya ada elang. Ada apa konsumen tingkat 3-nya? Kalau produsennya ada apa? Itu produsen itu tumbuhan, berarti dia ada di sawah ada apa? Keong. Keong itu hewan. Apa tumbuhan yang ada di sawah? Padi. Iya, produsennya itu ada apa? Kalau konsumen tingkat 1-nya itu ada tikus tadi, dan konsumen tingkat 2-nya ada ular. Sekarang ibu kasih tugas untuk Nur. Ibu kasih tugas untuk Nur di tabel yang ibu sudah kasih itu, misal produsen itu ada padi, itu digambar gambar padinya. Apa sih? Yaudah. Saya ulangi lagi 1, 2, 3. Pada tabel produsen itu kan ada padi. Coba Nur gambarkan padi pada tabel produsen. Konsumen tingkat 1-nya itu ada tikus, berarti Nur gambar tikus. Konsumen tingkat 2-nya ada ular, berarti Nur gambar ular di tabelnya. Dan konsumen tingkat 3 itu ada elang, berarti Nur gambarnya gambar elang. Coba bisa nggak Nur gambar elang? Elang itu burung yang besar. Tidak bisa ulang. Ulang bisa melingkar-lingkar. Iya, elang itu seperti ayam, tapi dia lebih besar dari ayam. Bisa gambar ayam, Nur? Bisa, Bu. Bisa. Coba digambar. Sekarang, Bu. Iya, digambar sekarang.